Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu semangat untuk menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan belajar teknologi sediaan steril. Saya Mentari Lutfika Dewi yang akan menemani dan mendampingi teman-teman mahasiswa untuk menggali ilmu tentang teknologi sediaan steril selama 1 semester ke depan. Sebelum mempelajari mata kuliah ini, tentunya teman-teman mahasiswa sudah harus mengambil mata kuliah teknologi sediaan liquida dan semisolida. Kenapa? Karena mata kuliah tersebut akan sangat berkaitan erat dengan apa yang akan kita pelajari di teknologi sediaan steril. Karena pada umumnya sediaan steril yang terbanyak adalah sediaan liquida dan sediaan semisolida. Sangat jarang sediaan steril berupa sediaan solida. Sebelum kita beranjak ke materi apa itu sediaan steril, mari kita kenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan steril itu sendiri. Apakah di antara teman-teman mahasiswa ada yang tahu apa yang dimaksud dengan steril? Baik, steril adalah kondisi mutlak yang tercipta sebagai akibat dari penghancuran dan penghilangan semua mikroorganisme hidup atau partikel non-sel. Artinya, dalam kondisi sediaan steril, sediaan tersebut sudah tidak boleh mengandung mikroorganisme dan juga partikel asing. Itu sediaan steril. Baik, sebelum beranjak ke pembahasan yang lebih dalam terkait dengan sediaan steril, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa sediaan steril yang teman-teman mahasiswa ketahui di pasaran? Silahkan disebutkan satu persatu. Oke. Pada umumnya, teman-teman mahasiswa di sini tentu tahu dan semuanya akan menyebutkan sediaan steril itu adalah injeksi, infus, obat tetes mata, obat tetes telinga, obat tetes hidung, kemudian sediaan semisolid yang berupa gel, salep, ataupun krim untuk pengobatan luka terbuka. Yang dalam hal ini merupakan gel misalkan untuk luka terbakar, luka bakar. Gitu. Betul sekali jawabannya. Lalu untuk mengetahui konsep dari sediaan steril itu sendiri, kita harus tahu sebenarnya pada kondisi seperti apa sih sesuatu sediaan itu dipersyaratkan untuk menjadi sediaan yang steril. Adakah yang tahu di sini dari teman-teman mahasiswa pada kondisi seperti apa suatu sediaan harus menjadi sediaan yang steril? Baik, secara umum, suatu sediaan farmasi dipersyaratkan untuk menjadi sediaan steril apabila yang pertama, pemberiannya langsung diberikan pada sirkulasi sistemik, tidak melawan resistensi tubuh mekanis. Tidak sama halnya dengan sediaan liquida yang dikonsumsi secara oral. Sediaan liquida yang dikonsumsi secara oral melalui berbagai tahap dari anatomi tubuh kita. Contohnya ketika kita meminum sediaan sirup misalkan, persediaan larutan, kita minum sediaan tersebut, kemudian dia berkontak dengan saliva, di mana dalam saliva tersebut ada enzim lisozim yang bisa membunuh mikroorganisme patogen. Kemudian melalui tenggorokan, selanjutnya ke lambung. Di dalam lambung ada mekanisme perlindungan tubuh lagi yang berupa asam lambung yang pH-nya sangat rendah, yaitu berkisar 1-2, di mana mikroorganisme patogen tidak akan tahan dengan kondisi pH asam tersebut. Kemudian setelah itu ada enzim pepsin, misalkan ada berbagai macam enzim di saluran cerna yang akan melawan
mikroorganisme hidup yang ikut serta bersama dengan apa yang masuk ke dalam saluran cerna kita. Nah, untuk sediaan steril, kenapa dipersyaratkan steril? Yaitu pada kondisi sediaan tersebut tidak melalui saluran cerna, misalkan yang merupakan perlindungan tubuh mekanis. Jadi, untuk sediaan-sediaan yang pemberiannya langsung dilakukan pada sirkulasi sistemik, tidak melawan resistensi tubuh mekanis, diwajibkan untuk menjadi sediaan steril. Contohnya tadi adalah injeksi. Injeksi kita masukkan langsung melalui sirkulasi darah. Misalkan injeksi yang langsung ke vena, intravena, atau injeksi yang ke otot, intramuskular gitu ya. Apalagi misalkan injeksi yang langsung ke organ, tidak melalui pertahanan tubuh mekanis. Kemudian juga yang kedua, selain untuk pemberian untuk sediaan yang diberikan pada sirkulasi sistemik, juga sediaan yang diberikan pada organ yang sensitif. Contohnya adalah yang diberikan pada mukosa. Contoh tadi ada disebutkan obat tetes mata, obat tetes hidung, obat tetes telinga. Organ yang sensitif yang langsung diberikan pada mukosa, maka sediaannya diwajibkan steril. Kebayang misalkan ketika kita menggunakan obat yang langsung digunakan ke mata, dan kemudian tidak steril, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah sediaan tersebut tidak akan mengobati penyakit di mata, namun sebaliknya akan menimbulkan infeksi pada mata. Dan yang ketiga adalah sediaan steril itu wajib diaplikasikan pada sediaan yang digunakan pada kondisi tubuh yang terganggu, contohnya pada luka terbuka seperti luka bakar. Mengapa demikian? Kita overview kembali materi terkait dengan anatomi fisiologi tubuh manusia, bagian bab kulit. Seperti kita tahu bahwa kulit manusia itu merupakan perlindungan mekanis pertama di dalam tubuh manusia, di mana setidaknya kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hypodermis, dan lapisan epidermis pun setidaknya terdiri dari 4-5 lapisan. Ajaibnya tubuh kita, subhanallah, bahwa 5 lapisan kulit yang paling atas, yang terlihat kulit kita ini sangat rapuh, tipis, malahan terdiri dari 5 lapisan yang bisa melindungi tubuh kita dari mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Dalam kondisi kulit yang sehat, dia memiliki barir yang sangat kuat sehingga tidak akan meloloskan bakteri apapun masuk ke dalam kulit ataupun partikel asing masuk ke dalam kulit. Tapi sebaliknya, dalam kondisi luka terbuka, misalkan pada kondisi luka bakar yang parah, apalagi sampai lapisan epidermisnya hilang, sampai lapisan dermisnya bisa terlihat, otomatis perlindungan tubuh mekanis dari kulit tersebut sudah hilang. Pada kondisi demikian, maka sediaan yang digunakan pada kondisi bagian tubuhnya terganggu, contohnya tadi luka bakar, maka dipersyaratkan harus merupakan sediaan yang steril. Jadi ada tiga karakter umum dari sediaan farmasi yang dipersyaratkan untuk steril. Boleh Anda sebutkan kembali apa saja 3 karakter tersebut? Silakan. Ya, baik, betul. Saya overview kembali. Jadi, ketika sediaan itu digunakan langsung ke sirkulasi sistemik, tidak melalui resistensi tubuh mekanis. Kemudian, ketika sediaan tersebut diberikan pada organ yang sensitif, contohnya langsung pada mukosa. Kemudian, ketika sediaan tersebut digunakan pada kondisi tubuh yang terganggu, contohnya pada kondisi kulit dengan luka bakar. Jadi, untuk ketiga kondisi tersebut, sediaannya diwajibkan steril. Lalu bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa sediaan yang dibuat itu
adalah sediaan steril. Bagaimana cara membuat sediaan tersebut menjadi sediaan steril. Pertama, sebelum melaju ke formulasi, tentu kita harus tahu teknik untuk membuat sediaan tersebut steril, yaitu yang kita kenal sebagai sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu teknik untuk menghilangkan atau mencegah berkembang biaknya mikroorganisme hidup dan juga menghilangkan partikel non-self atau partikel asing pada suatu sediaan farmasi. Nah, penting diperhatikan di sini, metode sterilisasi itu metodenya sangat banyak, dan yang harus kita tekankan di sini adalah pemilihan metode yang tepat pada saat pembuatan sediaan steril tersebut. Kenapa? Karena selain harus membuat sediaannya steril, tentunya sediaan yang kita buat harus tetap stabil selama pembuatan sampai dengan diberikan kepada pasien. Jadi penting diperhatikan karakteristik sediaannya dan metode yang tepat untuk membuat sediaan tersebut menjadi sediaan steril. Baik. Secara umum ada 4 macam teknik untuk mensterilisasi suatu produk, dalam hal ini sediaan farmasi. Pertama adalah sterilisasi dengan cara panas, kemudian sterilisasi dengan gas, kemudian sterilisasi dengan radiasi, dan sterilisasi dengan filtrasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk sterilisasi dengan cara panas, ini menjadi pilihan utama dalam teknik sterilisasi. Kenapa? Karena terbukti efektif untuk membunuh mikroorganisme hidup dalam sediaan steril. Dan tentunya paling mudah dan dari segi biaya paling ekonomis. Sterilisasi secara panas dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode panas lembab, dan yang kedua adalah metode panas kering. Keduanya dipilih berdasarkan pada karakteristik zat dan karakteristik bahan yang akan kita sterilisasi. Jadi, pada pembuatan sediaan steril, yang harus kita sterilisasi tidak hanya sediaan akhirnya, tapi bahan baku dan alat yang digunakan untuk membuat sediaan steril tersebut juga wajib dalam kondisi yang steril. Kita bahas satu persatu. Sterilisasi panas lembab misalkan. Sterilisasi panas lembab ini dilakukan dengan cara memasukkan alat atau zat yang dipersyaratkan dia harus tahan panas, tentu karena menggunakan energi panas, dan yang kedua dia harus tahan lembab. Karena selain menggunakan energi panas, sterilisasi ini akan menggunakan tekanan uap untuk membunuh mikroorganisme. Dilakukan dalam alat yang kita sebut sebagai autoclave. Dengan suhunya adalah 121 derajat Celcius kurang lebih, dan selama 15 menit. Jadi alatnya adalah autoclave, suhunya 121 derajat Celcius, waktunya 15 menit. Sediaan, kemudian zat ataupun alat seperti apa yang bisa disterilisasi dengan cara ini, yaitu yang pertama tadi tahan panas dan tahan lembab. Misalkan zat cair yang berupa yang larut air, misalkan API, aqua pro injeksi. Kemudian juga sediaan yang pembawanya adalah air. Kemudian alat-alat gelas yang memiliki presisi atau digunakan untuk mengukur. Contohnya adalah gelas ukur, pipet volume. Itu disterilisasi dengan cara panas lembab. Tersediaan larutan, sediaan eliksir misalkan. Tapi kalau sediaan yang base-nya itu minyak, dia tidak tercampurkan dengan air, maka tidak boleh disterilisasi dengan cara panas lembab. Tapi kita gunakan cara panas kering. Yaitu teknik sterilisasi panas yang kedua dengan menggunakan oven.
Teknik sterilisasi panas kering ini menggunakan oven, suhunya kurang lebih 170 derajat Celcius dan waktunya lebih lama lagi, yaitu sekitar 1 jam. Kenapa lebih lama padahal suhunya lebih tinggi? Karena tadi kita tahu bahwa sterilisasi dengan panas lembab tidak hanya mengandalkan panas saja untuk membunuh mikroorganisme, tapi dia juga mengandalkan uap air, tekanan uap air untuk membunuh mikroorganisme. Tapi pada sterilisasi panas kering, kita hanya mengandalkan energi panasnya saja untuk membunuh mikroorganisme hidup. Jadi dilakukan pada suhu yang lebih tinggi, yaitu 170 derajat Celcius, alatnya adalah oven, dengan waktu 1 jam. Sediaan zat dan bahan seperti apa saja yang bisa disterilisasi dengan cara ini, yaitu pertama adalah zat aktif atau zat eksipien, zat tambahan yang berupa serbuk. Kenapa nggak boleh panas lembab? Karena di sana melibatkan uap air. Seandainya kita mensterilisasi sesuatu yang berbentuk serbuk dengan cara panas lembab, maka ketika dikeluarkan dari autoclave, dia sudah jadi basah. Apalagi kalau misalkan zat yang berbentuk serbuk tersebut mudah terhidrolisa. Otomatis ketika keluar dari autoclave sudah akan rusak zatnya. Ya, jadi untuk bahan baku berupa zat aktif ataupun bahan tambahan yang berupa serbuk, kita sterilisasi dengan cara panas kering. Kemudian sediaan alat-alat yang berupa alat-alat gelas tapi non presisi. Jadi seperti beker gelas, misalkan tabung reaksi, kemudian alat-alat gelas lainnya yang tidak diperuntukkan untuk mengukur. Jadi tadi kalau misalkan pipet ukur, disterilisasi dengan panas lembab, dengan suhu yang lebih rendah. Kalau pipet tetes, boleh disterilisasi dengan panas kering. Kenapa? Karena untuk alat-alat yang presisi, ketika dia dipanaskan dengan suhu yang terlalu tinggi, maka dia akan rusak dan akan memuai, sehingga dia tidak lagi presisi pada saat digunakan untuk mengukur. Ya. Jadi ada dua cara untuk mensterilisasi dengan cara panas. Tadi adalah panas lembab, digunakan untuk bahan-bahan ataupun alat ataupun sediaan yang larut air, kemudian juga alat-alat gelas tutup karet misalkan yang alat-alat gelas yang digunakan untuk pengukuran yang presisi seperti gelas ukur atau pipet ukur. Kemudian sterilisasi dengan panas kering digunakan untuk serbuk, sediaan-sediaan yang base-nya adalah minyak, contohnya adalah minyak nabati sebagai pembawa emulsi, kemudian juga alat-alat gelas yang tidak memerlukan presisi. Ya. Sterilisasi selanjutnya adalah menggunakan sterilisasi gas. Sterilisasi gas ini biasanya menggunakan gas etilen oksida, di mana gas ini sebenarnya tidak disarankan untuk digunakan pada sterilisasi sediaan ataupun bahan. Kenapa? Karena gas etilen oksida ini bersifat mutagen dan residunya toksik. Sehingga biasanya sterilisasi gas ini hanya digunakan untuk mensterilisasi permukaan luar dari kemasan. Selanjutnya adalah sterilisasi menggunakan radiasi. Ada dua radiasi yang bisa digunakan, sinar yang bisa digunakan untuk sterilisasi. Yang pertama adalah radiasi elektromagnetik. Yang kedua adalah radiasi pengion. Radiasi elektromagnetik menggunakan sinar UV. Namun, kekurangannya pada sterilisasi dengan radiasi elektromagnetik adalah dia hanya bekerja di permukaan saja. Jadi, misalkan kita sterilisasi sediaan yang sudah dikemas, dia hanya akan mensterilisasi permukaan luar dari wadahnya saja, tidak sampai pada sediaan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian sediaan dengan radiasi pengion menggunakan sinar gamma. Nah, ini lebih baik daripada sinar UV. Kenapa? Karena dia bisa menembus padatan dan cairan. Kenapa? Karena energinya lebih tinggi.
Jadi ketika misalkan kita mensterilisasi akhir menggunakan radiasi pengion, si sediaannya misalkan injeksi dalam ampul, kita lewatkan di bawah sinar gamma, maka yang disterilisasi oleh sinar gamma itu tidak hanya permukaan luar wadahnya saja, tapi sampai dengan ke dalam, sampai sediaannya. Ya, jadi dia bisa menembus padatan maupun cairan. Kemudian sterilisasi yang terakhir adalah sterilisasi dengan cara filtrasi, yaitu dengan menggunakan membran filter yang berukuran kurang lebih 0,22 mikrometer. Biasanya teknik ini digunakan untuk bahan-bahan yang dia sama sekali tidak tahan panas, dan tentunya karena menggunakan membran filter, bahan yang disterilisasi harus sudah dalam kondisi terlarut. Dan mikroba di sini dihilangkan secara fisika menggunakan membran yang ukuran porinya sangat kecil, yaitu kurang dari 0,22 mikrometer. Nah, apakah sterilisasi dengan membran filter ini, dengan filtrasi ini bisa menjamin dari awal sampai akhir pembuatan sediaan tersebut bisa steril? Tentu saja jawabannya tidak. Oleh karena itu, ada teknik sterilisasi yang kita bedakan berdasarkan waktu. Seandainya kita menggunakan teknik sterilisasinya itu adalah filtrasi, maka selama pengerjaan sediaan dari mulai pencampuran bahan sampai dengan pengemasan dilakukan secara aseptis. Apa itu aseptis? Aseptis itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mencegah kontaminasi mikroba atau partikel non-self, partikel asing selama proses pembuatan hingga pengemasan sediaan. Prosedur ini biasanya dilakukan di ruangan khusus di bawah laminar airflow. Jadi, untuk teknik aseptis ini bukan merupakan teknik sterilisasi, hanya untuk mencegah kontaminasi saja. Merupakan cara pembuatan yang dilakukan untuk menghindari kontaminasi mikroba maupun partikel asing tercampur ke dalam sediaan yang sedang kita buat. Ya. Jadi, selama proses pembuatan, kalau misalkan sterilisasinya menggunakan cara filtrasi, maka selama proses pembuatan hingga pengemasan harus dilakukan secara aseptis di bawah laminar airflow. Apalagi kalau si bahan awalnya, misalkan bahan baku, zat aktif, dan excipientnya tidak bisa disterilisasi akhir, seperti misalkan pada sediaan emulsi. Sediaan emulsi ketika kita panaskan, maka dia akan pecah dan sediaannya akan rusak, tidak stabil. Otomatis dia tidak bisa dilakukan sterilisasi akhir. Yang bisa kita lakukan adalah sterilisasi awal, yaitu setiap bahannya, baik zat aktif maupun eksipien, kita sterilisasi terlebih dahulu masing-masing. Kemudian pengerjaannya dilakukan secara aseptis, baik pembuatan maupun pengemasannya di bawah laminar airflow. Ya. Kemudian baru misalkan untuk sediaan-sediaan yang relatif stabil, selain di sterilisasi awal, alangkah lebih baiknya dilakukan sterilisasi akhir. Caranya bagaimana? Yaitu bisa kita pilih dari 4 metode tadi. Sterilisasi panas, sterilisasi gas, sterilisasi radiasi, dan filtrasi. Tergantung pada apa? Tergantung pada stabilitas si sediaannya. Misalkan, sediaan larutan yang dia relatif stabil dalam semua kondisi, dengan zat aktifnya misalkan yang memang dia relatif stabil dalam kondisi panas, maka disarankan untuk disterilisasi akhir dengan cara panas lembab. Jadi, saya akan berikan shortcut-nya bagaimana cara memilih metode sterilisasi. Yang pertama adalah kita tanya si bahannya. Misalkan kita punya bahan X. Kita tanya bahannya, apakah kamu tahan panas? Jika iya, tahan panas, maka tanya ulang, apakah kamu tahan lembab dan permeable terhadap uap air?
Jika iya jawabannya, maka pilihannya adalah sterilisasi panas lembab menggunakan autoclave. Namun, jika dia tahan panas tapi tidak tahan lembab dan tidak tahan terhadap uap air, tidak permeable terhadap uap air, maka pilihannya adalah sterilisasi panas kering menggunakan oven. Bagaimana dengan bahan yang dia tidak tahan panas? Yang tidak tahan panas, pilihan utama kita adalah tentunya radiasi. Kenapa tidak gas? Karena tadi gas etilen oksida itu bersifat mutagen dan residunya toksik. Jadi pilihannya adalah radiasi. Radiasi yang kita pilih bisa, kalau misalkan hanya perlu untuk mensterilisasi permukaan saja, seperti misalkan kemasan, cukup dengan sinar UV, elektromagnetik, radiasi elektromagnetik. Kalau misalkan kita memerlukan untuk sterilisasi akhir sampai dengan sediaan dalam kemasan, maka yang kita pilih adalah radiasi pengion atau menggunakan sinar gamma. Jika memang dia tidak stabil terhadap radiasi, misalkan ikatan kimianya tidak stabil karena adanya radiasi, misalkan, maka yang kita pilih adalah filtrasi, di mana tetap ada syaratnya, dia harus dalam kondisi terlarut. Gitu, shortcut. Baik, saya overview kembali. Sebelum saya melanjutkan ke sediaan apa yang disterilisasi dengan cara seperti apa, saya ingin tanya dulu. Saya akan memberikan beberapa contoh zat dan beberapa contoh bahan dan juga alat. Silakan saudara tentukan metode sterilisasinya dan juga silakan saudara tentukan alasannya kenapa memilih metode tersebut. Yang pertama, sterilisasi apa yang tepat digunakan untuk pipet tetes, gelas ukur, dan pipet volume? Yang kedua, teknik sterilisasi apa yang tepat digunakan pada bahan berbentuk serbuk dengan stabilitasnya dia stabil terhadap panas? Yang ketiga, sterilisasi apa yang tepat digunakan untuk bahan berbentuk cair dan permeable terhadap uap air dan juga dia tahan panas? Misalkan aqua pro injeksi. Kemudian, sterilisasi apa yang tepat digunakan untuk minyak nabati sebagai pembawa pada sediaan emulsi? Baik, dan yang terakhir, sterilisasi apa yang tepat digunakan pada sediaan semi-solida steril? Berikan jawabannya dan berikan alasan dari setiap jawabannya.